Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, warga besar Muhammadiyah Kecamatan Mojowarno, dalam hal ini dipusatkan di Masjid Al-Kahfi, yang insya Allah saya pernah datang ke sini tahun 1992. Jadi saya masih single itu, ya. Dan sekarang cucu baru 2. Anak saya 6 dari istri yang nomor 1. Kenapa Bu kok senyum-senyum Bu? Dorong apa-apa wis curiga. Mari zikir mau lo. Ya. Saya bilang istri saya yang nomor 1 karena kecap nggak ada nomor 2. Iya ndak Bu? Ya, wis buanter nek ngono iku. Baik, Bapak Ibu dan saudara sekalian, alhamdulillah kita bisa bersimpuh di pagi hari ini dengan segala ma'unah Allah, pertolongan Allah, dengan segala nikmat yang Allah curahkan kepada kita, sehingga kita bisa senyum-senyum, kita bisa bersendau gurau. Tapi ketahuilah bahwa saat ini dan detik ini ada saudara kita yang tidak bisa tidur, karena kalau mau tidur roket di sebelahnya itu, ya. Ada yang Masya Allah, saya biasa kedatangan tamu-tamu dari Timur Tengah, ya, tinggal di rumah, termasuk yang dari Palestina, ya. Kalau ada layar saya tunjukkan ini gambarnya, ibu-ibu atau mbak-mbak pasti kepincut itu, ya. Dia kontak saya semalam bahwa adik saudara perempuannya, jadi kakaknya itu bukan adiknya, Mbak Yunya, yang namanya Ahmad Al-Aqad, Mbak Yunya dan 5 anaknya itu tewas langsung, dimortir, ya. Dia alhamdulillah masih selamat. Bahkan tadi malam juga ada yang ngontak saya dari Gaza. Dia pakai nomor lain, saya tidak tahu. Dia minta doa kepada saya. Saudaraku, tolong bantu saya dengan doa. Dan kondisi sekarang ini, tidak tahulah apa nanti saya bisa akan menghubungi kembali, dan mungkin hari ini hari terakhir saya. Ya. Soekarno itu bilang, tahu Soekarno? Presiden Republik Indonesia yang pertama. Beliau mengatakan kemerdekaan, selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itu bangsa Indonesia berdiri menentang penjajah Israel. Jelas ya? Terus pimpinan-pimpinan Indonesia bagaimana melihat tragedi itu? Hah? Jadi picek semua. Atau telinganya itu kupek. Al-Quran menjelaskan, wa man kana fi hadhihi a'ma
fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa di dunia ini dalam kondisi yang buta, maka dia di akhirat itu akan menjadi orang yang buta, dan itu adalah seburuk-buruk jalan yang mereka tempuh, sesesat-sesat jalan yang mereka lalui. Ya. Buta apa yang dimaksudkan oleh ayat ini? Tahun 1973 kalau tidak salah, Rabitatul Alamul Islam, Persatuan Islam Sedunia, Ikatan Persatuan Umat Islam Sedunia, itu mengadakan konferensi di markasnya, di kantornya di Mekah. Ya. Saya kemarin dikontak oleh Mas Saudi, ini pas posisi di Mekah ini. Orang lagi zikir apa diganggu terus sama ini. Kapan nih, so apa menit lah? Ya, saya bilang sabar sih. Nanti kalau saya sudah pulang saja. Seluruh ulama-ulama yang kenamaan di seluruh dunia ini kumpul di sana itu, berbicara tentang hal ihwal umat Islam. Kenapa umat Islam itu menjadi terbelakang, sementara yang lain itu maju? Jadi malah para ulama yang ada itu bertengkar karpe diem. Lalu kemudian anggapannya panitia pada saat itu, nanti insya Allah mufti Palestina naik, semua akan diam mendengarkan. Ternyata ya, dugaan itu meleset. Ada salah seorang ulama besar yang dia dalam kondisi buta, tapi dia hafal Al-Quran, hafal ribuan hadis, bahkan sanad-sanadnya. Tahu namanya? Dia adalah Menteri Dakwah Kerajaan Arab Saudi. Orang ini tampil, dikawal, dituntun oleh dua orang, naik ke atas mimbar, hanya berbicara beberapa menit. Semua urusan dan problematika umat Islam yang sedang dibahas di sana itu, semuanya itu merasa terwakili. Suasana itu menjadi hening, tenang. Seakan-akan jarum saja yang jatuh di sidang yang mulia itu akan didengarkan suaranya. Beliau adalah, saya juga lupa namanya ini ya. Nanti sebentar kalau saya ingat saya akan ucapkan ini. Beliau seorang ulama besar Arab Saudi. Bahkan kalau orang Indonesia dari kelompok tertentu alergi mendengarkan atau melihat, karena dia dituduh tokoh Wahabi. Ya. Ya Allah, saya gak lupa namanya ya. Nanti saya lanjutkan. Dia buta matanya, tapi hafal Al-Quran, hafal ribuan hadis sanadnya, dan dia punya 7 sekretaris pribadi, termasuk anak kandungnya, Abdullah bin Bas. Pernah dengar namanya? Abdullah, Syekh Abdullah bin Bas. Dia buta, tapi apa itu yang dikatakan oleh Al-Quran? Wa man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila.
Barang siapa di dunia ini dalam keadaan buta, maka di akhirat dia dalam keadaan buta juga, dan itu adalah sesesat-sesatnya jalan yang mereka tempuh. Apa buta yang semacam ini yang dikatakan oleh Al-Quran? Tidak. Al-Quran sendiri yang menjawab, la ta'mal absar, bukan buta matanya, walakin ta'mal qulub allati fis sudur, yaitu mereka yang buta hatinya, allati fis sudur, yang ada di dalam dadanya. Melihat dia tapi tidak connect dengan otaknya, berpikir dia tapi tidak connect dengan hatinya. Melihat saudaranya dibantai kayak begitu itu diam. Mungkin kita mendoakan pun tidak pernah. Itu yang disinyalir dalam salah satu hadis, malam yahtamma bi amril muslimin falaisa minhum. Barang siapa yang acuh tak acuh terhadap keberadaan umat Islam, maka dia bukan orang Islam. Ketahuilah Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Palestina itu adalah negara yang pertama mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Setelah itu Mesir, Palestina. Bahkan ada salah seorang konglomerat yang namanya Ali Thohir, ya, menyerahkan seluruh kekayaannya untuk kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1946 untuk kelengkapan kemerdekaan. Dan kita tahu bahwasanya Undang-Undang Dasar 1945 itu mengatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Kok ono cangkeme yang bersyahadat mengatakan membela Israel loh. Kemarin ada salah satu paslon calon presiden, wakil presiden, ya, anak buahnya itu mengerek bendera Israel. Jadi haram sampean mendukung itu. Siap? Siap mendukung. Na'udzubillah min dzalik. Ini saya bukan kampanye, ini masalah akidah. Dan sampean pas melakukan tindakan itu harus diawasi. Jangan pamrih ada perhatian dari orang, tapi itu menyangkut akidah kita. Orang Islam, orang mukmin ini, ya, kekuatannya hanya dua. Pertama, dari keyakinan itu, keimanan itu, dan kemudian persaudaraan. Ketika orang Islam itu memiliki militansi, itu berangkat dari iman. Lalu kemudian militansi itu dijadikan satu, akan menjadi sebuah bom waktu, akan memporak-porandakan kezaliman. Mumpung aku wis pensiun nih. Tapi saya sejak dulu ya kayak begini ini. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, sudah 16 hari
saudara kita itu dibantai. Ada seorang ibu dimortir, kemudian pecah perutnya, dan ada bayinya, janinnya tinggal separuh. Terus yang menjadi sasaran itu adalah anak-anak dan wanita-wanita. Bapak-bapaknya hampir tidak. Kenapa? Kepingin memusnahkan bangsa Palestina itu. Dihapuskan bangsa Palestina itu, lalu kemudian menjadi Israel. Bapak Ibu tahu, di tahun 1941 insya Allah ya, sampai 1945 di Jerman, Hitler itu membunuh orang-orang Israel ini. Mulai dari 1941 sampai 1945 itu kurang lebih 6 juta dimusnahkan. Kenapa? Karena ngeriui terus, selalu membuat ulah. Nah, kemudian ada bapaknya, ibunya ini adalah Inggris, bapaknya itu Amerika, ya, kandungannya itu adalah Israel, bidannya PBB. Lahirlah itu, lalu kemudian dicarikan tempat di daerah Palestina itu. Jadi mustahil Amerika mau membantu, Inggris mau membantu, PBB mau membantu, bohong. Ini harus tahu, umat Islam harus melek. Ya. Jadi itu berdiri, Israel itu berdiri tahun 1948. Yang mendirikan siapa? Yaitu tiga orang itu, Inggris, ya, Amerika, dan PBB. Padahal Bapak Ibu dan saudara sekalian, di tahun 637 Masehi, Uskup Yerusalem, namanya itu Sobronius, uskup ini orang Kristen, beliau menyerahkan kunci Palestina itu kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika Sayyidina Umar menjadi khalifah, dengan perjanjian. Apa perjanjiannya? Pertama, hendaklah penguasa umat Islam, ya, melindungi kaum Nasrani di Palestina. Yang kedua, kata perjanjian itu, jangan memberikan kesempatan Yahudi tinggal di Palestina. Jawabnya Sayyidina Umar apa? Poin pertama, tidak usah khawatir. Orang Islam itu toleransi. Ya. Kalau ada yang tidak toleransi itu buatan. Ya, buatan itu. Urusan yang kedua ini, jangankan tinggal, jangankan nginep, lewat saja tidak boleh di Palestina. Itu kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Nah, sudah 75 tahun Palestina itu, sekarang tinggal hanya berapa persennya tok. Itu lihat di peta dunia, seluas itu ternyata Palestina cuma sedikit sekali. Ya. Dan Masya Allah, ya, kita melihat, tidak tahu apa sebabnya, ya.
Jadi kayak kita ini tidak ada empati. Saya sudah membuka untuk bantuan 100% nanti akan saya berikan orang Palestina. Itu tidak sebagus yang saya bayangkan. Wis kayak begitu itu kok banyak yang tenang ya. Nggak tahu wong kene iki ya apa. Ya tenang ya, bubuknya nyenyak. Ya Allah. Bapak Ibu dan saudara sekalian, jadi ini memang jauh dari kita, jauh dari penglihatan kita. Malah mungkin kita tidak tahu di mana sih Palestina itu. Tapi karena ikatan akidah, ya, orang Islam itu tidak boleh sampai melupakan saudaranya. Karena itu dianggap dia bukan orang Islam yang acuh tak acuh terhadap keberadaan umat Islam itu. Nah, dunia itu takut. Dunia itu takut, terutama selain Muslim. Kalau kita ini bersatu, kita kan dulu punya peribahasa, bersatu kita teguh, bercerai-berai kita runtuh. Nah ini kadang-kadang masalah bendera saja kita wes gak nyopo, sama tetangga sudah ndak nyopoan. Ya. Jadi kita harus membuka diri. Mereka yang bersyahadat itu adalah saudara kita. Bagaimana caranya kita melakukan soliditas, ya, umat kita ini menjadi solid sebagaimana yang digambarkan oleh Al-Quran itu, laksana bangunan, kalbunyan yasuddu ba'duhum ba'dha, ya, antara satu dengan yang lainnya itu saling memperkuat. Ini yang harus menjadi acuan kita. Jadi kalau orang Islam itu tidak kompak, ya, milih pemimpin gak iso, bolak balik dibujuk, iya, ya gak kapok-kapok, heran. Terus gampang melupakan. Wong cangkem wis bejat kayak ngono sik, nggih. Ya. Jadi kayak kita ini tidak punya ghirah, tidak punya integritas, tidak punya prinsip. Nah, karena itu Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita ini harus solid untuk menyukseskan 2024. Nah, solid kita memikirkan saudara kita yang sekarang ini lagi merapat, sudah digiring ke satu tempat, ternyata di sana ditutup, nggak boleh keluar, air tidak ada, listrik mati, makanan tidak ada. Kita nggak bisa membayangkan menjerit itu. Saya setiap hari, sekarang ya, menit ini kejadian saya langsung tahu. 3 orang yang kenal baik sama saya di Gaza ini sudah bertemu dengan saya, sudah tidur di rumah saya. Saya malam itu kadang-kadang gelisah terus membaca perkembangan itu. Tentunya ini tidak bisa dipikirkan oleh seorang yang bernama Salim saja. Semua juga harus memikirkan gimana solusinya. Paling tidak itu ada
Anda ini jangan umat Islam bakar sana, jangan. Engkau ada seorang balik itu, wah, ampanya siap untuk berangkat 2004 ke yang lain. Jangan berangkat. Gak butuh tenaga kita, lebih tahu. Ya, orang sana itu tegar menghadapi keadaan itu. Ya, tegar. Walaupun dia ada motif di sini meledak begitu, kayak oleh kita. Saya kadang-kadang ini jebol melihat jamaah haji yang berangkat di sana, ada keadaan sedikit saja sudah desak-desakan. Baru sakit wis kirim berita itu wis digede-gedekno. Ya, telat makan titik menjadi bahasan. Karena itu air nih, dia kosong. Ya, masalah makan itu aja rame. Jenengan pernah saya ceritain tentang himar? Hah? Belum ya? Himar itu kalau di tanah Arab dulu dipakai untuk menggiling gandum. Jadi dia muter gitu ya. Jadi gandum itu sudah tergiling, sudah lembut. Nah, himar itu kalau nggak dikasih makan, jalan dia. Kalau dikasih makan, baru jalan. Ditambah lagi makanannya, semakin keras jalannya. Itu apa? Himar. Pada suatu saat, Jalaluddin Rumi mengatakan, himar itu sebagaimana yang termaktub dalam Al-Quran, kama khalil himar yahmilu asfaro, ya, seperti himar yang membawa kitab-kitab. Oh, himar membawa kitab, masa iso moco, ya. Terus Al-Quran juga mengatakan, waqsid fi masyika waqdud fi sautik inna ankarul aswat la sautul khamir. Ya, Allah mengatakan seperti itu. Tundukkan pandanganmu, jangan pongah, ya, rendahkan suaramu, jangan sombong. Sesungguhnya suara yang jelek itu adalah seperti himar. Nah, pada satu saat, kata si tokoh sufi ini, Jalaluddin Rumi ini, ketika Allah menciptakan alam seisinya dan makhluk-makhluknya, semua ada zikir. Pohon-pohonan, gunung, batu, semua zikir. Kecuali Allah yang satu ini, himar ini diam saja. Nah, ketika perutnya lapar, ya, baru dia bersuara. Terus suaranya itu elek. Setelah diperiksa, ini kok suaranya bengok terus elek. Setelah dilihat, ternyata dia lapar. Itu apa tadi? Himar. Jadi kalau ada urusan tentang dakwah, tentang zikir, tapi nek pas perutnya kenyang, dia bersuara. Itu sama dengan sampean ngomong. Jadi kok kadang-kadang rendah sekali kita ini ya. Seperti itulah kenyataannya Bapak Ibu sekalian. Dan pengajian semacam ini penting. Pulang di sarung, bukan untuk rame-ramean. Pulang nanti saya harus bagaimana? Rp1 ini Allah tidak akan menyia-nyiakan.
wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang beramal walaupun sekecil itu, dia akan mendapatkan balasannya. Didik anak-anak kita itu, ya. Kalau sekarang kita ini 1000 itu kan biasanya kalau kita lewat di perempatan ada pengamen memberikan 1.500 itu gampang sekali. Nggak mikir uangnya itu akan diberikan minuman keras atau apa. Padahal nanti kita bertanggung jawab terhadap itu. Kenapa tidak dididik di sekolah-sekolah kita ini setiap hari infak 1.000 rupiah? Nggak usah banyak-banyak, 1.000 saja. Saunya air itu ditambah 1.000 rupiah ini untuk infak, atau nanti berikan Palestina. Dilatih. Kalau tidak dilatih begitu tidak bisa. Punya uang 1 triliun, tahu 1 triliun. Ngomong ini lebih 1 triliun. Kurang saya itu nggak ada triliun. 1 triliun. Akhirnya tidak berani diberikan. Ini kurang 1 rupiah atau 1.000 rupiah nggak mau. Karena nanti ulang dari 1 triliun. Pada dasarnya seperti itu. Ini kondisi kita seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Karena itu mulai sekarang, ya, tanamkan prinsip akidah yang pokok, ya. Kemudian kuatkan persaudaraan kita, didik anak kita dengan cara yang benar secara Islami. Insya Allah berkali-kali pemilu akan menang umat Islam itu. Iki besar kayak gajah tapi aboh. Ya, besar mayoritas, ya. Tapi ya aboh itu loh. Salah apa? Emosi. Karena itu Rasulullah SAW memberikan sinyalemen. Sinyalemen itu dugaan yang akan terjadi. Kalau sinyalemen manusia biasa, ya bisa jadi ya, bisa jadi tidak. Tapi kalau Rasulullah punya sinyalemen itu pasti akan terjadi. Kenapa? Karena Allah berfirman, wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan Rasulullah tidak berucap kecuali dia mendapatkan wahyu dari Allah. Apa kata Rasulullah SAW? Yushiku ad-da'alaikumul umam. Kalian itu nanti akan dikeroyok oleh sekelompok masyarakat, kelompok. Karena seperti mengeroyoknya makanan kala pesta. Dengan serap standar partai itu, makan model perasanan itu. Ya seperti itu nanti umat Islam itu, kata Rasulullah. Lalu sahabat bertanya, waman kira dinaklu wajibnya Rasulullah. Apakah pada saat itu umat kita itu sedikit? Rasulullah mengatakan, lah. Bahkan kalian termasuk mayoritas. Walakinnakum kausail. Akan tetapi kalian itu seperti buih kala banjir. Buih itu bahasa kita apa? Untuk ya. Ya. Buih itu kemana arus saja ikut. Ke timur, ke barat, ke barat. Orang sekarang mengatakan tidak punya identitas. Itu lihat
ada pimpinan-pimpinan parpol itu, ya, dan punya integritas. Kadang-kadang mau muntah melihatnya, sampai saya menyesal saya belum memilih itu. Saya beristighfar saja. Kalau ada di antara tokoh itu yang termasuk saya pilih, atau paling enggak partainya saya coblos. Sekarang muak melihat itu. Istighfar. Dengan ya harus banyak istighfar juga. Karena saya tahu dengan juga pilih di antara orang itu. Paling enggak pilih partainya. Ya. Ini harus ada semacam izzah yang kuat dari kita ini, ya. Jadi persis seperti buih di kala banjir. Tapi kata Rasulullah bukan hanya itu saja yang terjadi nanti. Waliyat dilipat Nabi qulubihim mahadatan minkum. Pada saat itu bahwa umat Islam itu sudah tidak dianggap. Pimpinan-pimpinannya umat Islam itu dipegang kepalanya. Tidak ada wibawanya. Ya. Dan bahkan kata Rasulullah, yang paling ditakutkan itu saat itu umat Islam akan dijangkiti sebuah penyakit yang bernama al-wahan. Para sahabat bertanya, apa itu wahan ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, wahan itu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia, takut mati, takut risiko. Risiko tertinggi itu apa? Mati. Ya. Aku nek gak ngene nang aku diseret. Ya. Nah, itu tidak berani risiko dia. Kalau sudah manusia, umat Islam ini khususnya tidak berani risiko, selesai sudah. Wong sego sing wis nangone piring karek ngemplok tok lho, masih ada risikonya. Apa? Harus mau ngunyah, ya. Ngunyah ini pun risiko. Nah, kalau sudah orang tidak berani risiko, uang risiko itu ibarat mata uang, antara satu sisi dengan sisinya yang lain itu ya beda tapi bernilai. Coba uang sampean itu hanya ada satu sisi tok, yang lainnya kosong, nggak laku. Nah, sama dengan ini, hidup dengan risiko itu sama dengan nilai mata uang itu. Di antara sisinya itu harus saling terkait. Kalau tidak mau risiko, jangan hidup. Kalau tidak mau hidup, mati saja. Kalau tidak mau mati, ya jangan hidup. Loh, gak iso dipungkasi. Ya. Jadi itu kenyataannya, Bapak Ibu sekalian. Jadi diminta kita ini harus ada ketegasan, ya. Apalagi kita ini bernaung di sebuah organisasi yang luar biasa, harus tegas, jangan ngah-ngoh. Tahu ya ngah-ngoh itu ya? Ya itu bahasanya jenengan, bukan bahasa saya itu ya. Saya kira itu mungkin yang perlu saya sampaikan. Mungkin ada tanya jawab sedikit, ya monggo, saya persilahkan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang mau dialog, silahkan.